Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan proyek was kami yang bertopik e-commerce dengan judul permasalahan pengelolaan sistem pembayaran pembelian PKL di Kota Kediri. Sebelum melangkah ke isi laporannya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Nisaputra Rasya dan rekan saya. Nama saya Tri Dias. Nama kita Brina. Kita lanjut ke bagian bab satunya pendahuluan. Ini tabel jobdesk anggotanya. Terus untuk tujuannya yaitu satu, mengidentifikasi kendala dalam proses pembayaran dan pembelian PKL di Kota Kediri, mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada mekanisme pembayaran biaya PKL maupun pembelian kebutuhan operasional PKL seperti bahan baku, perlengkapan dan alat pendukung yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa sekolah atau institusi terkait di Kota Kediri. Dua, menganalisis efisiensi dan transparansi sistem yang berjalan. Menilai sejauh mana sistem pembayaran dan pembayaran PKL yang ada saat ini telah berjalan secara efisien, akuntabel, dan transparan serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tiga, menilai kesiapan infrastruktur digital untuk mendukung sistem pembayaran modern. Keempat, meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bab 2 yaitu metodologi penelitian atau pengembangan sistem. Metode yang kami gunakan adalah metode prototyping, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada pembuatan model awal prototype dari sistem untuk memperoleh umpan balik langsung dari pengguna sejak dini. Metode ini dipilih karena kebutuhan pengguna belum sepenuhnya terdefinisi secara jelas. Interaksi pengguna sangat penting dalam sistem pembayaran dan pembelian. Ketiga, perlu validasi cepat terhadap alur pembayaran digital, integrasi QRIS, dan notifikasi fitur-fitur kritis yang harus diuji secara nyata. Alasannya yaitu satu, kebutuhan pengguna belum jelas. Dua, pengguna langsung secara proses pengembangan. Tiga, mengurangi risiko kegagalan sistem. Keempat, sistem harus sederhana dan mudah digunakan. Lima, cepat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan atau teknologi. Yang keenam, membangun kepercayaan dan kesiapan adopsi. Yang ketujuh, biaya pengembangan lebih efisien. Ini untuk identifikasi pengguna atau aktor, yaitu ada tiga: admin, pembeli, sama penjual. Lanjut ke bab 3, analisis sistem yang akan dibacakan oleh Mas Dias. Oke, untuk bab 3 ada analisis sistem. Jadi, yang pertama, mengidentifikasi masalah pada pedagang kaki lima di Kota Kediri. Banyak yang menggunakan sistem transaksi secara manual. Kondisi ini menimbulkan dampak pada usaha mereka. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, pencatatan transaksi manual. Hal ini menyebabkan kesulitan data penjualan. Kedua, tidak ada sistem pelaporan uang otomatis. Akibatnya sulit menghitung harga rugi atau pendapatan. Tiga, belum tersedia sistem pembayaran digital. Risikonya, transaksi ini menjadi keterbatasan uang kembalian atau pembeli yang ingin membayar. Lalu ada analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan identifikasi masalah PKL, mana catatan transaksi masih mahal. Dua, tidak ada sistem pelaporan otomatis. Tiga, belum tersedia sistem pembayaran digital.
Lalu lanjut ke use case diagram. Buat user itu dapat login. Nah, setelah langsung ke ini dan untuk pengguna dapat melihat menu, lalu memesan, lalu memilih proses pembayaran, kemudian dapat mereview dan menilai ulasan bagaimana. Lalu sistem akan menampilkan riwayat pemesanan. Setelah melihat menu itu ada di menu dan dan pasca pembayaran dan riwayat pemesanan itu ada transaksi. Untuk penjual dapat menampilkan notif transaksi, lalu sistem akan menginformasi apakah pembayaran berhasil, lalu dapat mengelola menu yang bisa diedit, tambah, hapus menu. Kemudian kalau bisa dikelola data kategori pengguna, mengelola transaksi. Kemudian validasi data. Lalu oleh sistem jika data tidak valid akan kembali ke halaman login. Kemudian ada terima dan proses pesanan jika data valid. Kemudian dapat menampilkan notifikasi pemesanan masuk. Kemudian mengirim track digital. Kemudian menanggapi login kondisi akhir. Laporan ditampilkan atau diunduh dalam format PDF atau Excel. Selanjutnya ada perencanaan yang dibacakan oleh Sabrina. Memilih menu laporan, menampilkan pilih jenis laporan, memilih periode dan jenis laporan, mengambil data dari database, menekan tombol tampilan, jika tidak, menampilkan pesan data tidak ditemukan, lalu menampilkan pesan gagal memuat laporan. Jika iya, menampilkan list data sesuai filter, dan proses cetak diunduh. Dan memilih cetak unduh. Selanjutnya, ada diagram kelola barang, memilih menu kelola barang, menampilkan daftar menu, memilih tombol tambah barang, menampilkan form tambah barang, mengisi data barang, nama, stok, dan harga, menekan tombol simpan, validasi input data, menampilkan pesan pilih metode pembayaran, menampilkan pesan barang sudah ada, menyimpan data ke database, menampilkan pesan data barang tersimpan. Selanjutnya, diagram level 0, pembeli, pemesan, pembayaran. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau laporannya masih banyak typo, mohon dimaafkan. Kita dari kelompok 5 akan menutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.